Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Trisyani. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Nasional Pasif. Tepatnya hari ini, kebetulan saya mendapatkan soal ujian dari mata kuliah ilmu ekonomi makro. Nah, di sini saya diperintahkan oleh dosen saya itu memberikan jawabannya melalui video gitu, dan videonya diunggah melalui channel YouTube. Nah, untuk soalnya itu di sini ada 4 soal yang harus saya selesaikan dalam waktu 90 menit. Siapa? Nah, mungkin tanpa basa-basi saya langsung menuju ke bagian soalnya ya. Nah, untuk soal yang pertama, di sini disebutkan pertumbuhan ekonomi adalah suatu keadaan ekonomi suatu negara dan juga menggambarkan keadaan ekonomi masyarakatnya. Pertanyaannya, jelaskan bagaimana konsep pertumbuhan ekonomi suatu negara. Menurut saya, untuk pertumbuhan ekonomi ini bisa diartikan sebagai perkembangan dalam kegiatan perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi oleh masyarakat itu menjadi bertambah, sehingga kemakmuran masyarakat tersebut menjadi meningkat. Nah, jadi kesimpulannya menurut saya, pertumbuhan ekonomi ini bisa dijadikan sebagai alat tolak ukur prestasi suatu negara. Nah, biasanya kemampuan yang meningkat ini itu biasanya disebabkan oleh beberapa perubahan faktor-faktor. Biasanya faktor produksinya baik melalui kuantitas maupun kualitasnya. Untuk suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila tingkat kegiatan ekonomi yang dicapai yang sekarang ini itu lebih tinggi dibanding dari yang sebelum-sebelumnya. Nah, untuk pertumbuhan tercapai ini apabila jumlah fisik, barang, dan jasa yang dihasilkan dalam suatu perekonomian tersebut itu bertambah besar dari tahun sebelum-sebelumnya gitu. Nah, dalam teori ekonomi pembangunan itu saya baca ada 6 karakteristik yang dikemukakan itu dari pertumbuhan ekonomi. Yang pertama itu terdapat laju kenaikan produksi per kapita yang tinggi untuk mengimbangi laju pertumbuhan penduduk yang cepat. Nah, yang kedua yaitu semakin meningkatnya laju produksi per kapita, terutama akibat adanya perbaikan teknologi dan kualitas input yang digunakan. Yang ketiga itu adanya perubahan struktur ekonomi dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa. Keempat, itu meningkatnya jumlah penduduk yang berpindah dari pedesaan ke daerah perkotaan. Gitu, biasanya disebutnya urbanisasi. Yang kelima, pertumbuhan ekonomi ini terjadi akibat adanya ekspansi negara maju dan adanya kekuatan hubungan internasional. Nah, dan yang terakhir itu adalah meningkatnya arus barang dan modal dalam perdagangan internasional. Nah, untuk soal yang kedua yaitu dalam suatu ekonomi negara pasti ada saatnya dihadapkan dengan kondisi yang tidak stabil, misalnya pengangguran dan inflasi. Pertanyaannya yaitu jelaskan tentang pengangguran serta menurut saudara bagaimana pemerintah seharusnya mengatasi pengangguran tersebut. Ya, untuk nomor 2 menurut saya jawabannya yaitu pengangguran itu merupakan istilah bagi seseorang yang tidak memiliki pekerjaan atau tidak bekerja. Nah, biasanya itu pengangguran itu terjadi karena ketidakseimbangan antara tenaga kerja dengan lapangan pekerjaan. Nah, untuk lapangan pekerjaan kan biasanya cenderungnya terciptanya lebih sedikit
ya lapangan pekerjaannya dibanding dengan banyaknya tenaga kerja yang tidak mendapat pekerjaan gitu. Biasanya kalau udah lulus tuh dari universitas, dari sekolah, itu kan makin banyak tenaga kerja, tetapi lapangan pekerjaan itu semakin menyempit gitu ya, menipis gitu. Nah, jadi produktivitas suatu negara itu sebetulnya sangat dipengaruhi oleh pendapatan masyarakat. Sehingga kalau misalkan pengangguran seringkali menjadi masalah besar, ya itu menjadi masalah yang serius terhadap suatu negara. Karena jika dibiarkan terus begitu saja, itu akan menyebabkan kemiskinan atau masalah yang lainnya. Mungkin bahkan sampai ke masalah-masalah seperti bisa dibilang kejahatan, karena semakin banyaknya pengangguran, mereka mungkin istilahnya seperti kayak orang yang gimana caranya mendapatkan uang apapun mereka halalkan gitu. Nah, itu kan menyebabkan resikonya makin banyak gitu, berakar kemana-mana. Nah, untuk pengangguran kan merupakan masalah yang penting nih, yang harus segera didapatkan solusinya, mau nggak mau, agar tingkat pengangguran itu berkurang. Nah, untuk mengurangi tingkat pengangguran di sini, pemerintah pun sebetulnya harus ikut mengeluarkan berbagai kebijakan atau mungkin program untuk membantu mengurangi tingkatnya pengangguran yang ada di suatu negara. Untuk pengangguran juga sebetulnya sih banyak banget jenisnya ya. Jadi untuk pengangguran, nah untuk itu pemerintah harus segera bertindak yang tegas gitu, karena setiap warga negara itu sebetulnya berhak bahwa mempunyai pekerjaan dan memiliki kehidupan yang layak, seperti halnya tercantum pada pasal 27 Undang-Undang 1945 gitu. Nah, untuk mengurangi tingkat pengangguran ini, menurut saya itu, untuk mengurangi itu tuh menurut saya pemerintah harus memberikan upaya mungkin menciptakan lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya gitu. Karena gak seimbang kalau untuk masalah lapangan pekerjaan sedikit, jumlah penduduk kan makin tahun ya makin bertambah gitu kan. Nah, itu mungkin pemerintah harus menyiapkan lahan nih atau lapangan pekerjaan seluas-luasnya gitu. Nah, mungkin juga solusinya pemerintah bisa mengambil cara dengan mengembangkan industri padat karya, atau mungkin bahkan bisa membuka proyek pekerjaan umum gitu kan. Biasanya yang pertama itu mengembangkan industri. Perkembangan industri kan dilakukan dengan cara meningkatkan modal asing, juga dalam negeri juga kan gitu. Biasanya kan kalau enggak ya mungkin biasanya mengeluarkan pekerjaan umum seperti kayak pembangunan proyek-proyek atau pembuatan jalan tol. Itu kan bisa membantu masyarakat juga untuk menjadi yang asalnya nggak kerja jadi kerja gitu kan. Cara lain juga pemerintah bisa membuka kesempatan itu untuk mengirimkan tenaga kerja yang Indonesia kan bisa bekerja di luar negeri juga dengan melalui departemen tenaga kerja atau melalui jasa tenaga kerja, tapi dengan departemen tenaga kerjanya yang dia tuh udah legal gitu. Jangan sampai ada terjadi risiko ketika warga negaranya dipekerjakan atau dikirim ke luar negeri dengan ya mungkin juga di sini juga udah pada paham dengan kasus-kasus yang sering terjadi gitu. Itu juga menjadi pertimbangan ketika mengirimkan mengirimkan tenaga kerja ke luar negeri. Nah, untuk selain itu pun juga salah satu faktor kenapa sih Indonesia banyak banget penganggurannya nih, mungkin yang jadi permasalahannya itu kualitas tenaga kerjanya, seperti mungkin ya keterampilan atau kinerja setiap tenaga kerjanya. Jadi mungkin
seseorang pengangguran itu meningkatkan kualitas tenaga kerjanya, harus ditingkatkan lagi gitu. Yang dilakukannya untuk pemerintah itu ya mungkin meningkatkan dengan cara pelatihan-pelatihan, biasanya pengembangan profesionalisme tenaga kerja. Selain itu juga bisa mencoba untuk latihan magang gitu kan di tempat kerja, dan cara yang sangat ampuh itu meningkatkan kualitas kerja itu dengan meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat setempat dan juga menyesuaikan bakat yang dimiliki masyarakat gitu dengan usaha baik itu melalui pendidikan formal khusus ataupun yang lain-lainnya gitu. Biasa kan ada program dari pemerintah tuh yang saya pernah dengar kayak misalkan program menjahit nih, pelatihan menjahit, pelatihan rias gitu kan. Dengan keterampilan itu dia bisa mempunyai keahlian, dengan cara keahlian itu dia bisa menjual potensi yang ada di diri dia. Misalkan dia bisa membuka salon kah, atau misalkan dia bisa menjadi membuka usaha menjahit atau yang lainnya gitu kan. Nah, mungkin yang ketiga juga salah satu cara pemerintah untuk mengurangi pertumbuhan yaitu dengan mengadakan suatu proyek magang bagi calon tenaga kerja. Kan dengan ada pelatihannya magang yang tadi saya bilang bisa menjadi terampil, akan membantu mengatasi masalah pengangguran gitu kan. Ya pelatihan-pelatihan khusus ya mungkin dengan nominal atau mungkin dengan cara bisa dibilang pemerintah dengan melakukan pengadaan pelatihan itu mungkin dengan gratis tanpa ada bayar sedikit pun gitu. Selain itu juga mungkin upaya pemerintah juga untuk mengatasi masa pengangguran yaitu dengan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja. Jadi cara ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dengan caranya itu mengikuti semua pekerjaan kepada asuransi jaminan sosial. Jadi menyarankan setiap perusahaan itu untuk mendapatkan untuk meningkatkan keselamatan kerja dari para pekerjanya gitu. Kewajiban setiap perusahaan yang ada untuk dapat memenuhi hak tenaga kerja, dan cara terakhir yaitu dengan menetapkan adanya upah minimum regional atau mungkin banyaknya UMR ya, UMR. Terus disarankan juga mungkin ketika kerja adanya jaminan sosial, asuransi jaminan sosial itu kan bisa membantu untuk mengurangi pengangguran. Nah, mungkin ada nih beberapa lagi diantaranya pengembangan sektor informal. Dengan upaya pemerintah dalam mengatasi pengangguran yaitu dengan cara mengembangkan usaha pada sektor informal. Sektor ini kan biasanya dapat ditemukan di negara-negara berkembang gitu. Indonesia juga merupakan salah satu negara berkembang, sehingga dengan mengembangkan sektor informal ini akan membantu dalam mengatasi masalah pengangguran. Sektor ini tuh cocok digunakan untuk upaya pengangguran, sebab pada sektor informal ini untuk pekerja pada sektor informal tidak harus memiliki pendidikan yang tinggi gitu. Jadi pertumbuhan penduduk yang begitu pesat itu membuat beberapa perusahaan pada sektor formal mengalami kendala dalam menyediakan kesempatan kerja gitu. Akan tetapi ada beberapa negara berkembang juga yang berpendapat bahwa sektor informal ini merupakan sebuah lambang dari keterbelakangan suatu negara gitu. Akan tetapi jika kita berpikir optimis, maka dengan adanya sektor ini sangat membantu sekali dalam mengatasi pengangguran di suatu negara. Nah, untuk selanjutnya mungkin pemerintah bisa mengembangkan program transmigrasi. Ya pasti semua juga udah tahu ya, transmigrasi itu proses pemindahan suatu penduduk dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Nah, dengan adanya transmigrasi, maka dapat mengurangi tingkat pengangguran. Nah, disebabkan akan terjadinya kemerataan jika dilakukan pengembangan program transmigrasi gitu. Dengan adanya program ini, maka seluruh penjuru di Indonesia mungkin contohnya ya dapat saling mendapatkan pekerjaan gitu. Jadi rata semuanya. Jadi kan pencari kerja juga mudah dapat pekerjaannya gitu, sesuai dengan keahlian di diri manusia masing-masing gitu. Nah,
Untuk yang ketujuh, mungkin pemerintah bisa meningkatkan investasi. Dengan cara meningkatkan investasi, apa sih hubungan investasi dengan pengangguran? Ada tentunya. Investasi itu merupakan salah satu hal pokok yang sangat penting dalam sistem perekonomian. Dengan adanya investasi yang meningkat, gitu, maka bisnis yang di suatu negara itu juga akan berkembang, akan meningkat juga, gitu. Dengan berkembangnya suatu bisnis, maka akan dapat banyak menciptakan lapangan pekerjaan sehingga pengangguran pun berkurang. Tuh. Untuk soal nomor 2 paling itu sih ya yang bisa Rini sampaikan. Ya intinya mungkin dari pembahasan mengenai upaya pemerintah gitu udah mengatasi pengangguran, kita juga sebagai generasi muda harus berpikir kreatif, inovatif agar dapat menjadi seorang pengusaha yang nantinya akan dapat membuka banyak pekerjaan gitu, akan mendapatkan kesempatan untuk memberikan pekerjaan kepada orang lain gitu. Jadi kan bisa mengurangi tingkat pengangguran juga yang ada di Indonesia gitu. Mungkin dengan selain itu juga kita mungkin pada saat sekolah, pada saat kuliah kita harus menuntut ilmunya benar-benar gitu kan, dengan cara menuntut ilmu yang benar masuk ke otak gitu kan, kita pelajari, kita pahami, itu bisa kita kembangkan ketika nanti kita sudah lulus. Mungkin kita bisa menjadi seseorang yang mempunyai usaha. Dengan mempunyai usaha, kita juga bisa mengurangi tingkat pengangguran. Kita bisa memberikan pekerjaan kepada orang yang membutuhkan gitu. Jangan sampai ketika kita belajar, kita tidak sungguh-sungguh gitu sih. Ya, dari soal yang ketiga itu, perdagangan internasional merupakan bagian dari ekonomi makro yang berkaitan dengan berhubungan antar negara. Nah, di sini pertanyaannya itu, jelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi permintaan dan penawaran dunia. Nah, mungkin salah satu faktornya yaitu tren. Biasanya mempengaruhi permintaan dan penawaran itu adalah tren. Misalkan nih contoh, kan kalau sekarang tuh banyaknya K-pop dari Korea. Mungkin ketika K-pop itu menjadi tren, maka permintaan terhadap merchandise berbau K-pop juga akan meningkat. Nah, selain itu juga di perilaku selebritas kayak viral kayak gitu kan mendongkrak popularitas nih produk yang dipakainya, sehingga permintaan terhadap hal tersebut juga akan meningkat gitu. Nah, sebagai pembisnis juga ya kita kan harus bisa memanfaatkan tren tersebut. Ada kesempatan untuk meningkatkan performa bisnis kita gitu. Mungkin faktor yang kedua adalah musim dan lingkungan. Contoh paling mudahnya itu ya, contohnya ya misalkan nih pada saat musim hujan, ya penawaran jas hujan kan masih akan bertambah dong banyaknya jika musim hujan tiba gitu. Atau mungkin jika musim buah tertentu tiba, maka penawaran buah tersebut juga akan meningkat di pasar gitu, sampai pasar internasional. Mungkin kayak kita mungkin Indonesia juga dengan kekayaan rempah-rempah nih, misalkan rempah-rempahnya contoh jahe nih, menghangatkan tubuh. Mungkin di negara mana ketika dia musim dingin, dia membutuhkan sesuatu rempah-rempah yang bisa menghangatkan tubuhnya di keadaan dia yang misalkan musim salju kan, musim apa gitu. Jadi mungkin dia bisa meningkatkan permintaan ke kita nih, barang yang bisa kirim ke luar negeri itu, perdagangan internasional. Nah, itu bisa lebih mudah mencari suplai bahan baku misalkan untuk bisnis yang ada di dunia gitu. Nah, selain itu juga mungkin hadirnya produk alternatif gitu kan. Banyak yang bilang saat ini tuh adalah era disrupsi atau hadirnya produk-produk baru yang bisa mengganti produk lama gitu kan. Seperti contohnya media online mengganti media cetak, kursus online mengganti bimbel. Nah, sekarang toko online mengganti toko retail. Ini ada salah satu faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran gitu. Nah, hadirnya produk alternatif mengakibatkan adanya kompetisi antara produk alternatif dengan produk yang sudah ada. Contoh kayak Amazon tuh kan. Amazon kan banyak barang yang
ya kirim ke luar negeri gitu kan. Itu meningkatkan penawaran dan permintaan juga. Itu faktornya ya tadi hadirnya produk alternatif gitu kan. Kita bisa belanja dengan mudah gitu kan. Perubahan pendapat, faktor yang mempengaruhi permintaan penawaran juga itu perubahan pendapat masyarakat. Misalkan nih, jika seseorang gajinya meningkat pada setiap tahun, daya belinya juga meningkat kan, barang atau jasanya juga yang dibelinya juga berbeda. Begitu juga sebaliknya. Hal ini juga berpengaruh besar terhadap permintaan dan penawaran sebuah bisnis antar negara gitu. Solusi yang harus dimanfaatkan pembisnisnya adalah memperhatikan kondisi ekonomi setiap hari. Jadi kita bisa lakukan dengan mengikuti perkembangan ekonomi dan ahli ekonomi yang memang memiliki kemampuan yang terpercaya. Nah, selanjutnya mungkin faktornya itu fluktuasi harga. Masih seputar kondisi ekonomi juga, ya hal ini juga berpengaruh besar pada naik atau turunnya itu harga. Fluktuasi harga kan salah satu faktor juga mempengaruhi permintaan dan penawaran di dalam bisnis gitu. Ini kan salah satu tugas terbesar ahli ekonomi, yaitu melihat kemungkinan harga di masa depan dari suatu produk gitu. Perubahan harga ini juga sangat mempengaruhi besar kecilnya penawaran. Jika sebuah produk diperkirakan akan naik sementara pendapatan masyarakat tetap, maka perusahaan penyedia produk juga tersebut akan cenderung mengurangi stok barang karena dikhawatirkan tidak laku gitu. Ya, untuk mengatasinya juga kita kan selalu melihat perubahan tren di masyarakat gitu. Jadi kita juga tahu kemana harus bergerak sehingga kita bisa menentukan jumlah penawaran dan permintaan yang akan terjadi di masa depan atau masa yang akan datang. Untuk faktor selanjutnya itu perkembangan teknologi. Faktor ini merupakan faktor yang juga bisa menentukan penawaran atau permintaan. Semakin mudahnya bagi pembeli, maka semakin mempermudahnya pembeli, maka semakin besar kemungkinan mereka juga membeli kan. Salah satunya yang mencolok itu pergeseran perilaku membeli konsumen dari datang ke toko. Sekarang kan bisa menjadi medianya online, bisa sambil tiduran, duduk, sambil makan, sambil ngapain juga kan bisa pesan barang lewat handphone, lewat laptop, lewat sosial media yang lainnya gitu kan. Nah, itu juga merupakan salah satu cara untuk menang dalam persaingan untuk mendapatkan saluran pemasaran yang lebih banyak lah gitu, marketing. Nah, untuk faktor selanjutnya yaitu peraturan pemerintah. Faktor yang mengaruhi ini yaitu peraturan pemerintah, misalnya larangan ekspor produk tertentu atau peraturan pajak nih, investasi atau mungkin sebagainya. Ya, untuk mengikuti perkembangan peraturan ini, bagi pembisnis itu ya dengan selalu update mengenai perkembangan kebijakan terbaru oleh pemerintah yang dikeluarkan. Lalu kan dengan mengikuti peraturan yang ada berlaku saat itu, mengikuti peraturan yang ada jelas lebih baik daripada mengakali agar tetap langgeng dan tidak terkena masalah di kemudian hari. Repot kalau sudah bermasalah dengan pajak, ya bermasalah dengan pemerintah lah gitu ibaratnya. Nah, mungkin yang terakhir nih, perkembangan populasi. Ya, perkembangan populasi bagi pembisnis nih. Pembisnis populasi masyarakat itu kan calon pembeli produk. Oleh karena itu, kalau misalkan besaran jumlah yang berubah setiap tahun, itu juga akan mempengaruhi perkembangan bisnis yang ada gitu. Peningkatan populasi juga akan menyebabkan peningkatan juga dalam permintaan produk. Namun banyak pengaruh juga yang bisa dimanfaatkan ketika populasi berkembang, semisal misalkan segmentasi pasar yang baru untuk ditawari produk baru gitu kan. Ya, itu mungkin menurut saya adalah 8 faktor yang bisa mempengaruhi permintaan atau penawaran di dunia. Nah, untuk soal yang terakhir yaitu menurut saudara, bagaimana gambaran perekonomian Indonesia bila dilihat dari pertumbuhan ekonomi saat ini? Seperti yang kita tahu, sekarang kita mengalami kondisi pandemi COVID-19. Jadi bagaimana sih pertumbuhan ekonomi di Indonesia?
tahun 2021 ini gitu. Untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2021 sih diprediksinya memang akan jauh lebih baik dibanding dengan tahun 2020 kemarin. Nah, untuk pergantian tahun yang baru kita harapkan kan untuk membantu Indonesia juga keluar dari masa resesi ini. Nah, hal ini dikarenakan pada kuartal 2 dan kuartal 3 2020 itu pertumbuhan ekonomi Indonesia itu mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang negatif dengan masing-masing 5,32% sampai dengan minus 3,49%. Minus 5,32% sampai dengan minus 3,49%. Nah, sedangkan kuartal 4 ekonomi Indonesia diprediksi juga masih akan mengalami pertumbuhan yang minus, namun lebih baik dibanding dengan kuartal 3 gitu. Nah, prediksi Bank Indonesia juga tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia 2021. Bank Indonesia itu memprediksinya bahwa pertumbuhan ekonomi ini di Indonesia pada kuartal 4 jadi berada di kisaran negatif 2% hingga sampai 1%, negatif 1%. Jadi ada perbaikan ekonomi setelah kuartal 3 2020 yang diperkirakan akan terus berlangsung secara bertahap dan akan meningkat pada tahun 2021 ini. Untuk merealisasikan target pertumbuhan ekonomi yang positif di 2021, Bank Indonesia selaku bank sentral itu memiliki peranan yang penting dalam menerbitkan kebijakan yang bersinergi dengan pemerintah dan otoritas terkait untuk menerbitkan kebijakan yang paling efektif untuk membantu pemulihan ekonomi Indonesia lebih cepat. Salah satunya menjadi tolak ukur dari percepatan pemulihan Indonesia ini di 2021 adalah vaksinasi kepada seluruh masyarakat yang akan dimulai secara bertahap pada Januari 2021. Nah, saya juga udah kebagian vaksin kemarin di bulan April, awal bulan. Nah, selain itu juga ada pula kebijakan yang lainnya membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2021. Seperti penyaluran kredit, stimulus moneter dan makroprudensial gitu kan. Percepat digitalisasi ekonomi dan keuangan gitu. Khususnya UMKM ya sekarang banyak ya. Gitu. Untuk dunia usaha juga optimis sih pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 5%. Sepanjang 2020 itu dunia usaha di Indonesia mengalami tekanan yang begitu besar, di mana sektor-sektor industri itu hampir semuanya terdampak. Gak ada yang enggak sih. Namun mungkin sektor industri yang paling parah itu terdampak kayak komoditas, properti, perhotelan gitu kan, pariwisata kayak gitu. Nah, untuk khusus perhotelan itu masih sangat tertekan hingga saat ini sih sebetulnya, karena mungkin diberlakukan kebijakan travel ban dan adanya penyesuaian kapasitas pengunjung sih biasanya. Belum lagi kan di hotel-hotel tuh banyak terjadi zona merah yang membantu pengunjung takut ya khawatir untuk menginap kan gitu. Ada lagi sih salah satunya itu perekonomian Indonesia itu untuk Bank Indonesia BI optimis sih sebetulnya untuk pertumbuhan ekonomi itu mencapai sampai 5% gitu, walaupun mungkin ya belum ada kepastian lantaran masih penanganan COVID-19 di Indonesia kan. Nah, salah satu mungkin sentimen positif bagi dunia usaha yaitu pengesahan UU Cipta Kerja yang membuat pengusaha itu semakin mudah dalam mengurus perizinan usaha gitu kan, mengurangi ya adanya pungutan gitu. Selain itu juga ada pula dana besar yang masuk ke Indonesia lewat investor asing yang menanamkan modalnya karena sudah adanya perbaikan iklim investasi melalui UU Cipta Kerja itu gitu. Makanya kebijakan fiskal ya seperti pajak bagi pelaku usaha kan selama pandemi juga sangat bermanfaat bagi dunia usaha untuk tetap bisa bertahan menghadapi ketidakpastian ekonomi pada saat kondisi COVID seperti ini gitu. Berdasarkan laporan proyeksi ekonomi si 2021 IMF itu
menempatkan nama Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki proyeksi ekonomi positif di 2021. Nah, ini tuh dilihat dari hasil laporan IMF-nya yang menunjukkan bahwa produk domestik bruto real Indonesia berada di atas 100. Hal ini menunjukkan bahwa proyeksi ekonomi Indonesia ini 2021 akan berkembang gitu. Saham-saham juga yang layak dikoleksi 2021 kan banyak, seperti kayak Hang Seng gitu kan, dari IS ya Hang Seng. Terus juga mungkin sekarang banyaknya tabungan atau investasi masyarakat itu lebih banyak ke di akumulasi mereka perkembangan tuh seperti di obligasi gitu ya, surat berharga negara gitu, karena mungkin negara juga memberikan bunga yang lebih besar dibanding dengan bank-bank, biasanya seperti itu sekarang yang saya temukan gitu kan. Kebetulan saya juga bekerja di salah satu bank swasta, jadi saya tahu mungkin perekonomian Indonesia memang seperti pandemi ini, tapi justru sekarang itu banyak pemerintah mengeluarkan bunga-bunga terbaru seperti obligasi kayak ORI 19 kemarin, FR gitu, bunganya cukup lumayan tinggi gitu. Itu juga bisa kan membantu peningkatan perekonomian di masa pandemi gitu, dibandingkan mungkin semoga Indonesia bangkit lagi lah, semoga cepat berlalu juga pandeminya. Banyak pengangguran kan, kasihan banyak yang dirumahkan karena